Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Subariki. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mata kuliah Mekanika Teknik. Terima kasih kepada Bapak Heru Darmawan yang sudah menyempatkan waktu untuk mengajar mata kuliah Mekanika Teknik. Baiklah, untuk poin pertama, momen couple atau M. Couple adalah pasangan dua buah yang sejajar, sama besar dan berlawanan arah. Lihat gambar di bawah ini, ada batang berjarak D, kemudian diberikan gaya F yang sama besar dengan berlawanan arah sejajar, maka ini disebut couple, pasangan. Sedangkan momen couple, besarnya pengaruh couple terhadap sebuah benda yang memungkinkan benda tersebut berotasi. Perhatikan, di sini diberikan couple dengan gaya F sama besar berlawanan arah sejajar, maka pengaruh couple ini terhadap benda akan memungkinkan benda tersebut berotasi. Untuk yang gambar benda memungkinkan berotasi searah jarum jam, maka momen couple yang dihasilkan adalah positif. Sedangkan gambar di sampingnya, ketika diberikan couple akan memberikan pengaruh terhadap benda sehingga menyebabkan benda tersebut berputar berlawan arah jarum jam, maka adalah hasilnya negatif. Momen couple merupakan perkalian antara gaya dengan jarak antara kedua gaya. Nilai F ini sama dikalikan dengan jaraknya, maka kita akan mendapatkan besarnya nilai momen couple. Jika terjadi couple yang banyak sekali pada sebuah benda, maka momen couple sama dengan dijumlahkan dari seluruh couple yang terjadi. Momen couple total sama dengan momen couple 1 ditambah momen couple 2 dan seterusnya sampai momen couple Kn. Untuk soal poin 2, jika massa batang diabaikan, besar momen gaya terhadap titik C adalah, perhatikan gambar di bawah. Untuk pembahasannya yaitu sigma T sama dengan T1 ditambah torsi 2 ditambah min torsi 3. Sigma T sama dengan F1 L1 ditambah F2 L2 dikurang F3 L3. Sigma T sama dengan 4N dikali 2 meter dari A ke B sampai ke C 1 meter yaitu 2 meter, dan F2 6N dikali L2 nya 1 meter sin 30 derajat karena di sini ada segitiga siku-siku. Jadi hasilnya menggunakan rumus sin cos dikurangin F3L3 6 Newton dan 2 meter dari titik E ke D dan ke C 1 meter, dan jumlahnya sama dengan sigma torsi 8 kali 2 8 Nm ditambah 6 kali 1 kali sin 30 derajat, hasilnya 3 Nm sama dengan 6 Newton kali 2 sama dengan 12 Nm, hasilnya negatif 1. Mengapa demikian hasilnya negatif? Karena batang yang bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Poin nomor 3, apabila sistem benda gambar pada dalam keadaan seimbang, maka besar T1 dan T2 adalah, yang pertama kita tanya dulu gaya yang arahnya vertikal. Fv sama dengan 0, jumlah gaya yang arahnya vertikal sama dengan 0. Dan sekarang gaya yang arahnya vertikal ada 2, T2Y dan yang kedua W. Jadi nanti yang sigma Fy ini diuraikan lagi menjadi T2Y ditambah min W sama dengan 0. Nah, T2Y itu positif karena T2Y arahnya ke atas.
sedangkan yang W negatif karena arahnya ke bawah. Dari hubungan ini maka kita peroleh T2Y sama dengan W. Dari yang min W pindah ruas ke ini jadi positif. Selanjutnya kita uraikan T2. Ada segitiga siku-siku. Di sini sudut ini adalah sudut yang sehadapan, besarnya sama 30 derajat dan yang ini 30 derajat. Sekarang kita lihat yang T2Y letaknya. Untuk mengukurkan T2Y dengan T2 kita menggunakan sin. Sin 30 derajat sama dengan T2Y per T2 atau depan bagi miring. Jadi dari sini maka kita peroleh T2Y. Cara memperoleh T2Y tinggal pindah ruaskan yang T2 jadi T2 dikali sin 30 derajat. T2 dikali sin 30 derajat sama dengan W. Maka kita peroleh T2 sama dengan W per sin 30 derajat. Jadi ini dibagi, kita masukkan angkanya. W itu 12 Newton per setengah sin 30 derajat. 12 Newton dibagi setengah sama dengan 24 Newton. Jadi besar T2 24 Newton. Selanjutnya adalah kita menentukan T1. Cara menentukan 1, kita gunakan syarat sigma fx sama dengan 0. Jadi jumlah gaya yang arahnya mendatar sama dengan 0. Di sini arah gaya yang mendatar yang pertama T2x dan T1. Jadi ini kalau diuraikan jadi T2x dikurang T1 sama dengan 0. Nah, T2x positif karena arah T2x ke kanan. T1 negatif karena arahnya ke kiri. Dari sini kita perolehnya, ini kita perolehkan jadi positif. Jadi T1 sama dengan T2x. Kita uraikan yang T2x. Cara menguraikannya kita perhatikan segitiga siku lagi ya. Ini juga sudut berseberangan juga. Besarnya 30 juga 30 derajat, ini 30 derajat. Ini T2x letaknya berada di samping 30 derajat. Jadi untuk menghubungkan T2x dengan T2 kita menggunakan hubungan cos. Jadi cos 30 derajat sama dengan T2x per T2 samping bagi miring. Dan dari sini maka kita peroleh T2x jadi T2 dikali cos 30 derajat. Rumusnya T1 sama dengan T1 sama dengan T2 cos 30 derajat. T1 rumusnya jadi T1 sama dengan 24 Newton dikali setengah akar 3, hasilnya 12 akar 3 Newton. Terima kasih.